Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Fitbar, Le Mineral. Polisi menetapkan sopir Fortuner yang menabrak balita hingga tewas sebagai tersangka. Kuasa hukum keluarga Vina mendatangi Komisi Hak Asasi Manusia dan mengadukan perkembangan kasus pembunuhan Vina yang dinilai janggal. Babak baru kasus pembunuhan Vina dan Eki kini mengarah ke saksi kunci bernama Linda. Linda yang ramai disebut sebagai sahabat Vina akhirnya muncul ke publik. Semalam, wanita bernama lengkap Marlinda Putri itu diperiksa oleh penyidik Polda Jawa Barat. Saksikan ulasannya di Apa Kabar Indonesia Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Semalam Linda, ini teman dari almarhumah Vina, diperiksa, dimintai keterangannya di Polda Jawa Barat. Akankah pernyataan jawaban yang diberikan Linda bisa mengurai benang kusut dari kasus pembunuhan Eki dan Vina? Dan mengapa kemudian kuasa hukum dari almarhumah Vina meminta perlindungan ke LPSK untuk Linda? Kami akan bahas mengenai hal ini di Apa Kabar Indonesia Malam bersama saya Putri Viola. Dan bersama saya Ken Ana tentunya di Apa Kabar Indonesia Malam kami juga akan menambah informasi pemirsa untuk Anda seputar kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Kita akan melihat aktor-aktor baru siapa kemudian yang muncul di permukaan atas kasus ini dan pilihan upaya hukum seperti apa yang bisa dilakukan. Selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda. Pemirsa, teman sekaligus saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki yaitu Linda memenuhi panggilan tim Reskrim Polda Jawa Barat di Polres Cirebon Kota Senin malam. Nah, selama 5 jam Linda diperiksa dan dicecar 30 pertanyaan oleh penyidik. Linda didampingi kuasa hukum Vina keluar dari Mapolres Cirebon Kota usai menjalani pemeriksaan selama 5 jam. Dalam pemeriksaan tersebut, Linda diperiksa penyidik dari Polda Jawa Barat dan diberikan 30 pertanyaan. Linda mengaku dirinya merupakan teman biasa Vina, bukan teman dekat seperti yang beredar saat ini. Ia juga menjelaskan saat kejadian ia berada di rumah dan tidak mengetahui adanya peristiwa pembunuhan Eki dan Vina. Tadi hasil pemeriksaan itu gimana Mbak Putri? Mbak Putri, hasil pemeriksaan gimana di dalam Mbak Putri? Ya baik-baik aja, aman-aman aja, nggak ada masalah apapun. Yang terpenting kan masyarakat kan selalu bertanya-tanya ya selama ini yang mana sih yang Linda, yang ada tato, yang ini, yang itu. Ternyata si Linda ini nggak punya tato. Maju, coba tunjukin tangannya, coba jangan. Nah, tidak ada tato ya. Nah, foto yang di medsos itu bukan Linda. Jadi bukan Linda yang dimaksud, ini Linda yang kerasukan si Vina yang ini. Gitu. Berarti ini sahabat lamanya dari ini. Jadi, almarhum Vina itu. Ini, mereka bukan bersahabat dekat, hanya kenal. Saat itu si Linda punya pacar juga, anak ekstisi gitu. Jadi kenalnya temenan sama si almarhum Eki. Pacarnya Linda berteman sama almarhum Eki gitu. Jadi Mbak, tadi di dalam ada berapa pertanyaan yang dilayangkan terhadap Mbak Novi, berapa sih pertanyaan tadi? Soalnya Novi Sekitar berapa? 13. 30 pertanyaan. Jadi Apa aja Mbak Putri yang ditanyakan? Seputar biodata, kenalnya gimana, sudah sejak kapan, gitu-gitu aja sih, normatif aja pertanyaannya. Kalau dengan Peggy kenal nggak Mbak Linda? Jawab aja, Lin. Ke Peggy? Enggak kenal sama Peggy Pelaku Balinda ada di TKP Mbak katanya. Itu kan dari film kalian bisa menggiring opini seperti itu kan. Jadi dia nggak tahu sama. Tapi secara keseluruhan dari 8 terpidana sekaligus Peggy kenal nggak Mbak secara pribadi? Enggak Nggak kenal sama sekali. Saat kejadian lagi di mana Mbak Linda? Ada di rumah. Kebetulan ada di rumah. Terakhir kontak dengan almarhum Vina sebelum kejadian berapa hari Mbak? Sudah lama.
Ada sebulan? Sebelum kejadian sudah lama banget. Lebih dari 6 bulan mungkin. Berapa? Udah lama. Udah lebih dari 6 bulan karena si Linda udah putus sama anak ekstisi, jadi udah nggak pernah ketemu lagi gitu. Gitu. Mbak Linda pernah nanya ke Vina, Vina pernah curhat nggak terkait asmara atau apa gitu? Enggak, karena itulah kita tuh hubungannya tidak sedekat yang difilmkan loh gitu. Cuma teman biasa aja. Teman tongkrongan doang. Iya, teman tongkrongan. Teman satu tongkrongan aja, jadi nggak ada spesial gitu loh, maksudnya nggak ada curhat-curhatan tuh nggak ada. Iya. Harapan sendiri seperti apa Mbak ke depan? Ya semoga ini kasusnya cepet selesai, cepet terungkap ya. Jangan kayak gini, kasihan banyak yang jadi sasaran bully-bulian netizen juga seperti itu, termasuk saya. Seperti itu. Tadi Mbak Linda korban bulian ya Mbak ya? Iya. Dia tidak mengetahui kasus ini sebenarnya. Coba Linda jawab jujur. Netizen tuh berpikiran Linda ini disembunyikan. Nah, Linda disembunyikan atau tidak? Tidak. Nah, atas permintaan siapa Linda keluar? Atas permintaan Mbak Putri. Karena apa? Karena memang udah saatnya Linda keluar. Nah, jadi nggak ada tutup-tutupan. Linda mengatakan apa yang sebenarnya. Tidak ada yang kami ajar-ajari. Tadi juga bukan saya yang dampingin, Mbak Nopi yang dampingin. Gitu. Jadi sini dong Mbak Nopi masuk dong. Jadi karena memang Linda ini bukan orang yang dianggap sahabat si almarhum, hanya kenal satu tongkrongan karena cowoknya sama pacarnya Linda dengan si Eki dulu satu geng motor. Hanya sebatas itu. Ada tekanan dari pihak lain untuk Linda? Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Kalau untuk di film itu gimana? Bener nggak yang di film tuh kayak gitu-gitu banget nggak sih? Enggak. Berarti salah yang di film itu ya? Iya, karena mereka kan kehilangan narasumber, kehilangan saya. Memang Linda nggak ada waktu itu? Nggak ada. Oh, tidak pernah dikasih tahu? Tidak pernah dikasih tahu. Berdasarkan penuturan atau keterangan. Adik kandung dari tersangka kasus pembunuhan Vina, Peggy Setiawan, tiba di Polres Cirebon Kota, Jawa Barat, Selasa siang. Dengan didampingi sejumlah tim kuasa hukum keluarga, adik kandung Peggy Setiawan, Luciana, hadir memenuhi panggilan penyelidikan. Luciana yang menggunakan sweater berwarna coklat dan memakai masker hitam, enggan berkomentar dan langsung masuk ke ruang unit PPA Polres Cirebon Kota. Kuasa hukum dari keluarga Peggy Setiawan mengatakan kedatangan Luciana ke Mapolres untuk diperiksa sebagai saksi atas tersangka yang juga kakaknya Peggy Setiawan. Pemeriksaan terhadap adik kandung Peggy tersebut dilakukan secara tertutup. Baik pemirsa, berikutnya kita juga akan mendapatkan informasi terbaru dari Polda Jawa Barat dan juga Polres Cirebon. Ada rekan-rekan kami yang sudah bersiap di sana akan memberikan informasi terbaru. Kristanti di Polres Cirebon akan memberikan informasi terlebih dahulu. Silakan Kristanti. Baik Putri, Ken dan juga pemirsa, benar sekali bahwa pada hari ini, tepatnya pada siang hingga sore hari tadi, adik dari salah satu tersangka kasus pembunuhan Vina dan juga Eki yang bernama Peggy alias Peron ini telah diperiksa di Polres Cirebon Kota. Adik dari tersangka Peggy alias Peron yang bernama Luciana ini tadi diperiksa selama sekitar 4,5 jam, mulai dari pukul 11 hingga sekitar pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Ketika sudah selesai diperiksa, tadi pihak dari Luciana beserta juga dengan kuasa hukumnya menyampaikan sejumlah keterangan kepada awak pers yang mana mereka menyatakan bahwa tadinya mereka dilayangkan sekitar 28 pertanyaan oleh pihak penyidik Polda Jawa Barat terkait dengan sejumlah materi terutama tentang sosok dari tersangka Peggy alias Peron yang merupakan kakak dari Luciana, serta di manakah keberadaan dari Peggy alias Peron pada saat kejadian naas tersebut berlangsung pada tahun 2016 silam. Adapun berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Luciana beserta juga dengan kuasa hukumnya, ini memang meyakini bahwa pada saat kejadian atau pada tahun 2016 ini Luciana mengatakan bahwa kakaknya ini tidak berada di Cirebon pada saat itu, melainkan sudah berada di Bandung, sehingga
pihaknya meyakini bahwa ketika kejadian berlangsung ini kakaknya tidak berada di TKP. Selain itu juga Luciana tadi sempat juga menyatakan pemirsa terkait dengan beberapa poin lainnya, terutama tentang barang bukti yang dihadirkan oleh pihak kepolisian. Salah satunya adalah sepeda motor yang mana merupakan milik dari Peggy alias Peron yang disita oleh pihak kepolisian pasca kejadian tersebut terjadi pada tahun 2016. Ini Luciana menyatakan bahwa ketika sepeda motor tersebut disita oleh pihak kepolisian, sepeda motor itu berada dalam kondisi rusak, dan pada saat penyitaan berlangsung ini kakak dari Luciana yakni Peggy alias Peron tidak berada di Cirebon melainkan sudah berada di Bandung pada saat itu, sehingga pihaknya meyakini bahwa kakaknya ini tidak terlibat dalam pembunuhan Vina dan juga Eki, serta sepeda motor tersebut ini tidak berkaitan sebagai barang bukti atas pembunuhan tersebut. Selain itu juga berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Luciana dan juga kuasa hukumnya, sampai saat ini memang pihak dari penyidik Polda Jawa Barat hanya memanggil Luciana saja sebagai saksi untuk memberikan keterangan terhadap Peggy alias Peron. Belum ada lagi pemeriksaan yang akan dilakukan terhadap keluarga dari Peggy alias Peron sampai sejauh ini. Tadi pemirsa, pemeriksaan berlangsung selama sekitar 4,5 jam, dan kemudian kami juga melihat kedatangan dari Luciana ini didampingi oleh kuasa hukum, yang mana tadi pemeriksaan berlangsung dengan tertutup dan juga Luciana tampak menggunakan sweater dan juga masker hitam. Sementara demikian, Ken dan juga Putri, kembali dengan Anda di studio. Terima kasih Kristanti Yosefa mengabarkan dari Polres Cirebon. Lalu apa informasi terbaru dari kasus pembunuhan Eki dan Vina yang mungkin didapati oleh Polda Jawa Barat? Ada rekan kami Zinedine Duhan di Bandung. Silakan Duhan. Ya, Ken dan juga pemirsa, pada hari ini Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas ini datang ke Polda Jawa Barat untuk meminta keterangan langsung dari tim penyidik Polda Jawa Barat terkait dengan kasus pembunuhan yang menewaskan Vina dan juga Eki pasca ditetapkannya Peggy Setiawan alias Peron alias Robi Irawan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan ini, sekaligus juga menetapkan Peggy ini menjadi satu-satunya DPO yang dicari dan 2 DPO lainnya dinyatakan fiktif. Lalu juga pelaku ini dinyatakan hanya ada 9 orang bukan 11 orang. Dengan adanya statement ini juga mengundang reaksi dari masyarakat, sehingga Kompolnas sendiri ini akan meminta keterangan langsung dari tim penyidik Polda Jawa Barat. Tepatnya ini untuk kedatangan dari Kompolnas sendiri memang tidak terpantau oleh rekan-rekan media yang sedari pagi ini berada di depan gedung di Reskrimum Polda Jawa Barat. Namun kami mendapatkan konfirmasi langsung dari Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim yang juga menyebutkan bahwa proses pemintaan keterangan terhadap tim penyidik sendiri ini sudah dimulai sejak pukul 8.00 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, dengan memang fokus di sini untuk mencari atau menggali lebih lanjut proses penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik dari Polda Jawa Barat. Adapun juga memang yang dibahas ini dibagi ke dalam 2 tenggat waktu atau 2 timeline. Ini yang pertama ini untuk membahas proses penyidikan 8 tahun yang lalu dari awal penyidikan hingga proses persidangan, yang mana bagaimana SOP-nya ini ditanyakan oleh tim dari Kompolnas. Lalu siapa saja yang dimintai BAP, lalu hambatan apa saja yang terjadi pada 8 tahun yang lalu. Dilanjutkan dengan bagaimana proses penetapan DPO hingga pencarian DPO yang dimulai sejak 8 tahun yang lalu. Lalu untuk timeline yang kedua atau waktu yang kedua ini adalah proses penyidikan pasca dibuatnya film dan juga pasca viral di media sosial ini mengenai proses rilis dari ketiga DPO, yang mana juga tertera alamat gambaran tempat tinggal, lalu juga ada ciri-ciri. Namun juga pihak dari Polda Jawa Barat tidak melukiskan atau membuat gambaran seperti itu terkait dengan bentuk fisik dari ketiga DPO. Lalu bagaimana proses pencarian DPO, lalu bagaimana proses penangkapan Peggy dan juga pencarian 2 DPO lainnya, sehingga akhirnya ini disebut bahwa 2 DPO lainnya dinyatakan tidak ada alias fiktif yang kemarin disampaikan langsung oleh Dirkrimum Polda Jawa Barat. Selain itu juga dari Kompolnas menanyakan juga kepada tim penyidik Polda Jawa Barat ini mengenai rencana tingkat lanjut yang nantinya akan dilakukan dalam mengusut kasus dari
pembunuhan yang menewaskan Vina dan juga Eki. Selain itu kami juga masih akan terus memantau di mana ketujuh terpidana lainnya ini dikabarkan masih berada di Bandung, tepatnya 4 ini masih berada di Rutan Kebonwaru, 3 lainnya berada di Lapas Bancai, yang berarti ada kemungkinan untuk ketujuh terpidana ini nantinya akan dilakukan pemeriksaan kembali dalam kasus untuk mengungkap lebih dalam mengenai kasus pembunuhan yang menewaskan Vina dan juga Eki. Dikabarkan juga kuasa hukum dari Peggy ini nantinya akan hadir ke Polda Jawa Barat tepatnya besok ini untuk meminta salinan BAP sekaligus mengajukan surat kuasa hukum yang baru, karena menurut informasi yang kami dapatkan dari tim kuasa hukum Peggy bahwa ada beberapa lawyers atau pengacara ini yang sudah bergabung nantinya untuk membela Peggy pada proses peradilan. Untuk sementara itu informasi yang dapat kami sampaikan, saya kembalikan ke studio. Baik, Sri Duhan, terima kasih untuk informasi terbarunya. Dan pemirsa, kita akan terus tunggu, kita terus pantau tentunya kabar-kabar terbaru disampaikan rekan kami baik dari Polres Cirebon ataupun juga Polda Jawa Barat. Kita akan beralih untuk bisa melihat kabar tidak adanya lagi tersangka lain atau daftar pencarian orang dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon 2016 silam selain Peggy Setiawan dikuatkan oleh Kejati Jabar yang menerima berkas surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP hanya satu tersangka inisial P atau PS. Bahkan Kejati Jabar juga sudah menunjuk 6 jaksa untuk menangani perkara tersebut. Dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP tersebut, Kejati Jabar menerima berkas satu tersangka atas nama P atau PS yang diduga Peggy Setiawan yang saat ini sudah ditahan di Mapolda Jabar. Pihak Kejati Jabar juga membenarkan bahwa di dalam SPDP yang diterima 22 Mei 2024 itu ada satu tersangka P atau PS dalam perkara pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam. Di dalam SPDP memang belum terlampir berkas perkara, sedangkan untuk lokasi persidangan belum ditentukan di mana. Pihak Kejati Jabar pada tanggal 22 Mei 2024 sudah menerima SPDP dari teman-teman penyidik Polda Jabar. Itu ada lampiran berkasnya? Ya, di dalam SPDP tersebut belum terlampir berkas perkara. Yang terlampir berkas dalam SPDP tersebut terlampir surat perintah penyidikan. Atas nama siapa? Berapa tersangka? SPDP tersebut atas nama P alias PS. Berarti hanya satu tersangka ya? Satu tersangka. Siap. Sejauh ini dari Kejati Jabar sendiri sudah menunjuk jaksa untuk di sidang pengadilan nanti? Ya, sejauh ini pimpinan sudah menunjuk 6 jaksa yang akan menangani perkara tersebut. Itu rencana pengadilan sendiri di mana? Kalau untuk persidangan nanti disampaikan kemudian. Siap. Berarti untuk 6 jaksa itu ada di Kejati Jabar ya? Ya, jaksa-jaksa yang ditunjuk oleh pimpinan itu semuanya di Kejati Jabar. Kuasa hukum keluarga Vina mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan mengadukan perkembangan kasus pembunuhan Vina yang dinilai janggal. Sesaat lagi kami hadirkan informasinya untuk Anda. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Peggy alias Perong, salah satu buron kasus pembunuhan dan kekerasan terhadap Vina dan kekasihnya Eki pada 27 Agustus 2016 silam telah ditangkap di Bandung pada Selasa 21 Mei 2024. Ya, namun kenapa penangkapan Peggy diragukan banyak pihak? Misteri kasus kematian pasangan kekasih Vina dan Eki yang terjadi pada 27 Agustus 2016 silam di Cirebon semakin menyita perhatian publik. Penangkapan terhadap Peggy Setiawan alias Perong yang masuk sebagai salah satu dari 3 orang DPO di sebuah tempat di daerah Bandung, Jawa Barat justru diragukan publik. Di depan awak media, Peggy Setiawan membantah tuduhan polisi.
Polisi bahkan merevisi jumlah buronan dari 3 orang menjadi hanya 1 orang, yaitu Peggy Setiawan, bersamaan dengan ditetapkannya Peggy sebagai tersangka dalam pembunuhan Vina dan Eki. Yaitu menyuruh dan mengejar korban Rizky dan korban Vina dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna orange. Selanjutnya memukul korban Rizky dan korban Vina menggunakan balok kayu. Kemudian membonceng korban Rizky dan korban Vina menuju TKP bersama dengan saksi dan membunuh korban Vina dengan cara dipukul menggunakan balok kayu. Kemudian membawa korban Rizky dan korban Vina menuju flyover. Peran PS alias Peron alias Robi Irawan berdasarkan keterangan saksi pada tanggal 22 Mei 2024 dan 24 Mei 2024. Peggy, kenapa Peggy? Agar tertib, tunggu sabar. Kenapa ganti identitas? Kenapa ganti lobby? Nama saya itu. Silakan. Jadi nanti nama gaul saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini difitnah. Saya rela mati. Saya rela mati. Tidak. Sama sekali tidak. Tidak. Tidak melakukan pembunuhan terhadap Vina dan juga Eki. Tidak. Tidak, jika saya mati saya rela syahid. Oke. Apa yang saya tidak pernah melakukan itu. Saya tidak sama sekali tidak pernah melakukan itu. Pak, tolong jika saya mati kalian jadi saksi, Pak. Demi Allah, saya tidak pernah. Oke, tolong jadi saksi ya, Pak. Apa yang bisa meyakinkan bahwa Anda tidak benar-benar membunuh Eki dan juga Vina? Tidak kenal dia. Tidak kenal sama sekali. Bagaimana dengan pelaku yang lain, Peggy? Mereka hanya kenal teman, Pak. Teman, tapi Anda betul ikut game apa? Tidak, sama sekali, Pak. Tidak, saya rela mati, Pak. Jadi kalian jadi saksi kalau saya mati. Pada saat tanggal 27  Ada di mana pada saat kejadian? Di Katapang. Di Katapang. Anda tidak ada di rumah? Tidak ada, sama sekali. Saya rela mati. Saya rela mati, Pak. Saya rela mati, Pak. Saya rela mati. Saya tidak merasa bersalah. Keterangan yang tadi benar semua, Pak? Tidak, saya tidak ikutan geng apa-apa. Apakah Anda memperkosa? Tidak, sama sekali. Ini adalah fitnah. Kalau jadi saksi jika saya ada apa-apa, saya rela mati, Pak. Anda betul Peggy Setiawan? Usia Anda berapa? 28 sekarang. Sampai sini, Bu. Tunggu. Udah, Ibu. Udah, Bu. Peggy, mungkin ada yang mau disampaikan ke orang tua dan juga masyarakat lain. Saya minta doanya. Oke. Izin ya, Pak. Maaf ya, Pak ya. Iya. Salam kenal sebelumnya. Ini kameramen saya. Pak Rudiana, saya boleh minta waktunya untuk mungkin dengar cerita langsung kronologi dari Pak Rudiana langsung berkaitan dengan kasus Vina sama Eki, Pak. Gini, mohon maaf ya, bukan saya tidak wawancara karena memang sementara saya pengen tenang dulu. Siap. Ya, tapi nanti ke depan pasti kita ada. Gitu ya. Iya, karena memang saya belum stabil nih. Siap. Kami paham. Ya. Nanti ke depan pasti saya minta kontaknya aja. Oh ya, saya kebetulan tadi terhubungi Pak Rudiana tapi centang, Pak. Gitu. Nanti saya minta ulang kontaknya aja ya. Ya. Kebetulan kan beredar informasi juga, ini konfirmasi aja, Pak. Informasi kalau ternyata 7 orang ini penangkapan di bawah Pak Rudiana, betul ya, Pak ya? Makanya mungkin nanti saja ya, Pak ya. Punten. Karena memang hal ini tetap kita koordinasi ke pimpinan, bukan saya tidak mau. Mampu dah bisa ya. Saya sementara pengen tenang dulu biar pasti nanti ke depan saya menyampaikan. Oke. Gitu. Soalnya itu yang beredar takutnya liar juga kan ya, Pak, di masyarakat. Nanti saya minta mohon media juga pasti. Siap. Boleh? Pak Rudiana, ya, siap. Ya. Oke. Ya. Makasih ya, Pak. Ya.
Kasus hukum pembunuhan Vina Eki terus bergulir. Meski otak pembunuhan yaitu Peggy Setiawan alias Peron telah ditangkap, keluarga korban Vina tak puas. Pengacara keluarga Vina mengadu ke Komnas HAM, diantaranya persoalan dicoretnya 3 DPO menjadi 1 buron yaitu Peggy Setiawan. Kuasa hukum keluarga Vina mendatangi Komnas Hak Asasi Manusia. Pihak pengacara keluarga mengadukan soal perkembangan terbaru pengusutan kasus pembunuhan Vina. Salah satu aduan yaitu hilangnya 2 orang dalam daftar pencarian orang dari sebelumnya 3 buron. Iya, pada intinya kami kan tetap beracuan, itu kan ada putusan. Putusan itu adalah produk hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap. Di situ jelas ada 3 nama yang ada di dalam putusan yang sudah disampaikan di fakta persidangan. Tentunya kami masih beracuan pada putusan tersebut, karena jika itu dihilangkan, siapa yang akan bertanggung jawab dalam kematian Vina? Pengacara juga mempertanyakan soal kepastian adanya pemulihan trauma bagi keluarga Vina. Ya, bagaimanapun kita harus memberikan pendampingan untuk trauma healing tersebut, karena ini kan viral terus, beritanya naik terus, sehingga tentunya banyak pihak yang pro dan kontra. Tentunya mereka juga harus punya kekuatan ya. Jangan sampai mereka akhirnya putus asa mendengar adanya 2 DPO yang hilang. Nah, ini yang juga akan kita kuatkan supaya nggak campur aduk lah gitu. Udah pelaku belum tertangkap, yang lain hilang lagi DPO, ini kan blunder akhirnya begitu. Komnas HAM menyatakan sangat memperhatikan pengaduan dari keluarga Vina sebagai bentuk perlindungan terhadap kelompok rentan, yaitu perempuan dan anak. Laporannya terkait dengan perkembangan kasus pembunuhan Vina, perkembangan dari penyidikan, dan lain-lain. Kemudian yang paling concern ke Komnas HAM terkait dengan perlindungan kelompok rentan, perempuan dan anak gitu. Terkait dengan kami ingin memastikan proses hukum yang adil terhadap kelompok rentan ini, perempuan dan anak sebagai korban Vina. Gitu. Hilangnya 2 nama dalam daftar buron polisi diungkap oleh Polda Jawa Barat. Dari 3 nama yang sebelumnya disebar, belakangan hanya 1, yaitu tersangka sekaligus otak pembunuhan Vina, Peggy Setiawan. Tersangka semua bukan 11 tapi 9. Sehingga DPO hanya 1. Untuk itulah kami selama ini meyakinkan bahwa 5 keterangan berbeda dari tersangka itu ada yang menerangkan 3. Ada lagi menerangkan 3 dengan nama berbeda. Ada yang menerangkan 5, ada yang menerangkan 1. Setelah kami melakukan penyidikan lebih mendalam, ternyata 2 nama yang disebutkan selama ini itu hanya asal sebut. Jadi tidak ada tersangka lain. Namun apabila nanti di kemudian hari muncul tersangka lagi, ya kami akan periksa. Tetapi sejauh ini fakta di dalam penyidikan kami, tersangka atau DPO adalah 1, bukan 3. Jadi semua tersangka jumlahnya 9, bukan 11. Kemana polemik 3 DPO kasus Vina bakal berujung? Tim TV One mengabarkan. Babak baru kasus pembunuhan Vina dan Eki kini mengarah ke saksi kunci bernama Linda. Linda yang ramai disebut sebagai sahabat Vina akhirnya muncul ke publik. Semalam Linda diperiksa oleh penyidik Polda Jawa Barat. Saksikan ulasannya bersama dengan sejumlah narasumber tentunya yang akan hadir malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam, usai jeda untuk Anda. Tertangkapnya Peggy Setiawan alias Peron ternyata bukan ujung kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya Muhammad Rizky Rudiana alias Eki. Babak baru kasus pembunuhan 2 sejoli tersebut kini mengarah ke saksi kunci bernama Linda. Linda yang ramai disebut sebagai sahabat Vina akhirnya muncul ke publik. Semalam, wanita bernama lengkap Marlinda Putri itu diperiksa oleh penyidik Polda Jawa Barat terkait kasus tewasnya Vina dan Eki. Dalam pemeriksaan yang berlangsung selama 5 jam itu, kuasa hukum Vina dari tim Hotman Paris turut hadir mendampingi Linda. Untuk menjamin keamanan, tim kuasa hukum Vina telah mengajukan perlindungan untuk Linda ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Sebelumnya, sosok Linda memang sudah lama membuat publik penasaran. Namanya ramai jadi sorotan usai disebut dirasuki oleh
arwah Vina. Usai tragedi pembunuhan 8 tahun lalu, sosok Linda pun menghilang. Lantas apa pernyataan penting yang disampaikan Linda dalam pemeriksaan? Lalu sejauh mana ia mengetahui perihal peristiwa naas Vina dan Eki? Dan mengapa kuasa hukum Vina yang mendampingi Linda meminta perlindungan untuk Linda ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK? Walaupun Peggy atau Peron sudah tertangkap dan disebut sebagai otak pembunuhan dari Eki dan Vina, tapi benang kusut belum sepenuhnya terurai, jalan buntu belum sepenuhnya terbuka. Dan ada satu lagi sosok yang dimintai keterangannya, yaitu Linda. Dimintai keterangan semalam oleh pihak Polda Jabar dan memberikan keterangan ataupun jawaban dari 30 pertanyaan selama 5 jam. Selain menjelaskan apa hubungannya dengan Vina dan juga Eki, Linda juga menjelaskan di mana posisinya pada saat kejadian itu dan apakah ia mengenal Peggy atau Peron. Jawabannya adalah tidak mengenal Peggy ataupun Peron. Kami sebenarnya juga sudah mengundang kuasa hukum dari almarhumah Vina yang bisa juga mewakili Linda dalam kesempatan perbincangan ini. Tapi memang dari pihak kuasa hukum baru akan membuka suara dan juga memberikan keterangan lebih lengkap lagi esok setelah konferensi pers pada Rabu siang. Nah, kami akan membahas mengenai hal ini bersama dengan para narasumber. Sudah hadir di samping saya tentunya Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno yang juga pernah menjabat sebagai Wakapolri tahun 2013 sampai 2014. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ugroseno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Putri. Baik, dan juga akan melihat dari sudut pandang hukum pidana pengamat hukum pidana Pak Ahyar Salmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahyar, selamat malam. Putri, malam. Baik, nah ini juga kita kedatangan satu narasumber melalui daring karena salah satu hal yang diminta oleh kuasa hukum dari almarhumah Vina untuk Linda adalah perlindungan dari LPSK. Maka untuk memberikan tinjauan mengenai hal ini sudah hadir secara daring juga Bapak Manajer Nasution selaku mantan Komisioner LPSK. Selamat malam Pak Manajer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya. Nah, ini kita akan dengarkan terlebih dahulu. Pak Ugroseno, bagaimana melihatnya? Sosok dari Linda disebut sebagai teman dari almarhumah Vina, almarhum Eki. Kenapa dulu tidak dimintai keterangan? Baru sekarang setelah 8 tahun berselang, setelah ribut lagi, rame lagi, baru kemudian dipanggil oleh pihak kepolisian. Menurut pandangan Pak Ugro? Ya, si Lina ya. Linda. Linda ini didengar keterangannya dalam rangka penyelidikan atau penyidikan baru melengkapi berkas, kan berkas-berkas sudah maju dari dulu. Ya 2016 sudah disidang. Nah, Linda ini kalau dijadikan saksi atau keterangan biasa saya juga nggak tahu ya. Karena saksi sesuai dengan keterangan saksi sesuai dengan pasal 184 hukum acara pidana adalah yang melihat, mendengar atau mengalami. Jadi kalau dipaksakan harus didengar keterangan dalam rangka pro justisia ya nanti dalam berkas perkara apakah perkara ada yang diseplit nanti ini harus dijelaskan oleh penyidik, itu aja. Baik, nah keluarnya nama Linda ini juga kabarnya karena kuasa hukum dari pihak almarhumah Vina. Artinya juga mungkin berharap ada satu fakta yang bisa terkuak dengan kehadiran Linda akan bisa menghadirkan bukti baru yang mungkin bisa Pak Ugro membuka selama ini kerumitan kasus itu Pak Ugro. Ya begini, begitu ada kejadian yang dugaan pidana, aparat penyidik atau kepolisian kan membuat surat perintah dimulai penyidikan. Nah, untuk melengkapi penyidikan ini dibutuhkan suatu penyelidikan. Jadi penyelidikan ini harus ada dasarnya adalah SPDP atau surat perintah dimulai penyidikan. Nah, untuk si Linda ini bisa juga diambil keterangannya sehubungan dengan surat perintah dimulai penyidikan dalam kasus terbunuhnya Vina waktu itu. Kemudian ada penyelidikan baru lagi dilakukan terhadap Linda, itu nggak ada masalah. Tapi tidak langsung akan diajukan berkas sendiri, mungkin belum masuk ke situ, masih diambil keterangan dalam rangka bisa membongkar kasus ini secara tuntas nantinya ke situ. Baik, hadirnya nama-nama baru seperti ini, Pak Ahyar Salmi, apa yang bisa diharapkan dari keterangan-keterangan yang didapatkan nanti oleh pihak kepolisian? Tentu karena ini adalah suatu peristiwanya yang beliau katakan tadi penyelidikan, pasti untuk mencari ini pidana apa bukan. Ini tindak pidana bukan, ini tidak pidana, ini mencari pelakunya. Tentu dalam konteks itulah sejauh mana yang dia tahu, yang dia mengalami, dia mendapat informasi tentang peristiwa ini, kira-kira siapa pelakunya. Karena dia menginformasikan sahabat dari almarhumah, apakah pernah almarhumah ini bercerita? Ada nggak cerita dahulu sebelumnya itu?
ada nggak mungkin tanda-tanda ancaman atau apa yang dia tahu pernah bercerita sebagai teman sahabat yang dahulu. Mungkin itu yang juga akan digali nanti oleh pihak penyidik, tentu akan berkaitan dengan bisa semua perkara yang ada itu. Paling tidak dalam hal ini yang diproses kan Peggy. Betul. Ya, mungkin akan ke sana ke arahnya nanti untuk melengkapi berkas perkara oleh pihak penyidik yang ada di saat ini. Mungkin tambahan saksi kah? Kan ini akan diperiksa lagi khusus terhadap Peggy. Ini kan saksi-saksi yang diperkirakan mengetahui peristiwa ini. Tentu akan diminta oleh pihak penyidik, kan ini penyidik pihak kepolisian yang meminta kan, bukan pihak pihak terdakwa, bukan pihak terdakwa yang mengajukan. Ya, betul, betul. Tentu ini adalah hal yang memberatkan terhadap si terdakwa nantinya, tentu akan membuka itu tadi. Baik, ini juga masih simpang siur, sayangnya kita belum bisa berbicara banyak dengan kuasa hukum dari pihak almarhumah Vina, tapi kabarnya juga sosok Linda ini diajukan oleh kuasa hukum dari keluarga Vina. Bagaimana melihatnya ini, Pak Ahyar? Iya, kalau dari keluarga Vina mengajukan, tentu dia ada. Kalau kita lihat ini kan korban. Korban wakilnya di situ adalah pihak kepolisian dan kejaksaan. Dia nggak pihak tersendiri di situ. Karena mereka perlu ada untuk mengungkap siapa sebenarnya pelaku ini, mereka mengajukan. Nah, ini bagus benar kalau menurut saya ini pihak kepolisian juga mau menerima itu. Jadi kalau ditolak oleh pihak kepolisian yang ini untuk mendengarnya, terlepas nanti apakah berarti memulai nilai kesaksian nggak keterangan Linda ini, itu urusan belakang. Kalau nggak diterima tentu akan muncul lagi pertanyaan sakwasangka. Kenapa kok dari kami yang mengajukan pihak kepolisian tidak mau menerima? Hanya yang dicari oleh polisi. Polisi kan membuka juga sebenarnya informasi kepada masyarakat. Siapa yang mengetahui, ayolah berikan kami informasi. Ini informasi dari masyarakat. Lebih khusus lagi adalah keluarga korban. Jadi sangat tepat menurut saya polisi menerima, menampung permintaan mereka untuk diperiksa selaku saksi, sehingga nggak memunculkan lagi cerita baru lagi. Iya. Sebenarnya nama-nama baru ini bukan hanya Linda saja, Pak Ugro. Beberapa hari lalu juga ada sosok Aep. Aep ini yang disebut kemudian menjadi saksi mata dari kejadian tersebut dan juga memberikan informasi pertama kepada ayah dari almarhum Eki. Pada saat itu sosok dari Aep ini tidak pernah dipanggil oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Tidak juga dihadirkan ke persidangan sama seperti Linda. Tapi kemudian saat ini muncul begitu. Dulu alasannya adalah tidak bisa dengan mudah diketemukan sosok dari Aep dan juga Dede. Tapi ketika saat ini muncul, masyarakat kemudian bertanya, mengatakan apakah dulu pada saat melakukan penyidikan tidak ada keseriusan dari pihak kepolisian? Itu kemudian salah satu pandangan masyarakat, Pak Ugro. Iya, jadi masalah pembunuhan Vina ini dan pacarnya tadi Eki ya, karena sudah milik publik. Publik kemungkinan juga di dalam dan di luar negeri. Sebaiknya Pak Kapolri membentuk tim khusus, ya, operasi khusus kepolisian mungkin disiapkan oleh Kabar Reskrim, kemudian dengan koordinasi dengan asisten operasi Kapolri membuat operasi khusus tentang ungkap Vina, misalnya sandinya boleh apa aja, ya. Nah, dari sini mereka pasti melibatkan forensik, psikolog, dan semua yang disiplin ilmu dilibatkan. Nah, kemudian pasti ada perencanaannya apa yang dilakukan. Jadi misalnya penyidikan Vina kan sebenarnya sudah dilakukan tahun 2016. Betul. Nah, sekarang diawali dengan penyelidikan lagi untuk melengkapi penyidikan yang sudah diproses di persidangan. Jadi penyelidikan di sini sangat penting karena semua orang pun bisa didengar keterangan sebagai keterangan saksi dalam rangka penyelidikan tadi, nggak ada masalah. Jadi tidak langsung dikaitkan ditangkap pasti tersangka, tidak. Jadi didatangi, kemudian diajak ke kantor polisi, ya diperiksa seperti biasa, kemudian didengar keterangannya, ya, masih dalam tahap penyelidikan, bukan penyidikan ya di situ. Baik, ini kita kembali lihat juga di layar kaca tadi TKP atau juga tempat kejadian perkara, tempat yang disebut sebagai lokasi pembunuhan, penyiksaan atau juga penganiayaan dari pasangan ini, Vina dan Eki. Ini dia, kita lihat kembali. Ini menjadi tempat lokasi perkara, diduga tempat perkosaan ataupun juga penganiayaan dan pembunuhan. Kemudian juga nanti akan kami tayangkan kembali di jalan ataupun juga TKP berikutnya. Tempat ditemukannya ini dia. Tempat ditemukannya adalah
Vina dan Eki. Ini 2 TKP tersebut, Pak Ugro. Ya, TKP ini kan sumber informasi pertama nih, ya kan. Jadi satu tetap harus dijaga di situ. Ya, kalau perlu disiapkan petugas untuk jaga, jangan sampai rusak walaupun sudah terjadi 2016, ya kan. Nah, bicara dari TKP nanti akan terlihat bagaimana sih kejadian sebenarnya di sini. Harusnya kan, ya sebenarnya saya tetap bangga karena Polri ini kan punya ahli-ahli pendidikan Jerman juga ada, ya kan, pendidikan FBI juga ada, Megamendung juga ada. Kalau saya termasuk Megamendung kan gitu. Jadi ini saatnya lah dibuktikan bahwa polisi harus bisa mampu mengungkap kasus ini sejelas-jelasnya apa yang terjadi sebenarnya. Baik, tapi Pak Ugro melihat kalau dari olah TKP ini banyak yang kemudian yang mengatakan, ada beberapa pengamat juga termasuk masyarakat juga, adanya mungkin ada yang miss di masalah olah TKP, tidak dikelola dengan baik, adanya manajemen penyelidikan yang juga tidak cukup mumpuni pada saat 2016. Kalau Pak Ugro melihat memantau kasus ini? Ya begini, TKP dalam keadaan utuh polisi harus sanggup mengungkap. TKP dalam keadaan rusak, polisi juga harus sanggup mengungkap. Jadi kita nggak usah ragu dengan kepolisian, pasti kalau dikerjakan oleh tim yang solid dan lengkap, ini kasus pembunuhan Vina ini dan rekan prianya tadi yang juga meninggal, saya yakin akan bisa mengarah kepada titik terang apa yang terjadi sebenarnya. Itu aja. Baik, nah kita kembali lihat ini adalah lokasi ataupun juga diduga tempat kejadian perkara pembunuhan dan juga penganiayaan terhadap pasangan ini, Vina dan Eki, di mana TKP ini juga terlihat sepi pada siang hari. Dan apakah kemudian ini betul yang menjadi TKP dan ini tempat ditemukannya dari jenazah ini, melihat sudah cukup lama ini Pak Ahyar, begitu kan? Apalagi sekarang dihadirkan keterangan-keterangan baru, begitu. Ada banyak kendala-kendala untuk bisa mengungkap, pada saat itu dikatakan banyak kendala-kendala untuk bisa mengungkap apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu di 2016. Tapi kemudian dengan kehadiran saksi seperti Linda, seperti ini, yang kita juga bertanya urgensinya apa sih kemudian didatangkan, apakah kemudian sangat membantu untuk bisa menyelesaikan atau juga mengungkap satu persatu permasalahan? Tentu kita berharap demikian. Semakin ada saksi yang baru, ini kan ada versi yang lain juga kan dari yang sudah yang inkrah itu. Nah, perlu ada tambahan saksi untuk mengungkap sesuatu yang yang sebenarnya. Saya setuju dengan apa yang Pak Ugro katakan tadi. Kalau dibentuk tim khusus ini mungkin akan jauh lebih daya dorongnya kah? Tentu beliau sangat berpengalaman di situ. Itu yang kita harapkan karena ini sangat complicated ini persoalan. Jauh dari kasus-kasus pidana yang saya ikutin dari dulu, ini yang menarik perhatian masyarakat dan ini complicated. Tidak saja persoalan bisa terjadi kasus Sengkon dan Karta, bisa juga muncul cerita-cerita yang lain lagi nanti. Jadi kita bandingkan dengan kasus yang polisi kita sebelumnya, Pak Sambo, kemudian kasus Jessica, kemudian adalah kasus di Sukabumi yang itu, kalau menurut saya ini jauh lebih kompleks ini persoalan dan jauh mendapat perhatian lebih banyak dari masyarakat sampai diangkat ke televisi. Ke film kan, jadi ada perhatian dari masyarakat. Kenapa diangkat? Bukan mustahil, ini banyak hal-hal yang dirasakan janggal, yang belum terungkap semestinya, belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat terhadap peristiwa ini. Makanya ini perlu direspon dengan baik oleh pihak kepolisian kita dan saya yakin juga akan mampu untuk mengungkap itu. Nah, tambahan lagi juga mungkin satelit kita ini mungkin perlu kita pelengkapkan lagi nanti. Tidak hanya di CCTV saat sekarang ini. Bisa nggak satelit itu melingkupin wilayah Indonesia, bisa melihat nanti jika terjadi tindak pidana di situ, bisa kita pakai itu sebagai alat bukti. Jadi nggak cukup lagi CCTV, ini aja kan nggak ada CCTV nih, nggak dibuka kan. Kalau ada di satelit, nah mungkin juga pihak kepolisian kita, itu kan ada juga, entah negara Amerika kah yang punya atau negara lain yang punya, yang bisa meneropong apa yang terjadi setiap detik di dunia ini, ada nggak? Kalau ada, tolong itu diakses, bisa dilihat lagi. Kalau menurut informasi satelit itu orang siapa yang jalan dia bisa kelihatan. Walaupun pada saat itu. Walau iya, ini kan satelit ini kan udah lama ya. Kita yang belum punya, mungkin nggak satelit kita belum ada untuk itu. Ada nggak negara lain? Kan ada jaringan polisi internasional kita. Coba minta bantuan kita untuk membongkar alat bukti yang sudah lama tadi.
Kalau kita nggak punya alatnya, mungkin kita minta bantuan ke yang lain untuk membuka. Lagi peristiwa tahun 2016 masih bisa nggak dibuka itu? Kalau ada nanti akan tampak di situ. Ya. Sedangkan menurut informasi yang sepertinya bukan bidangnya saya, itu tambang-tambang yang ada, bahan-bahan yang ada di dalam bumi itu bisa dilihat dari satelit. Di mana ada emas, di mana ada perak, ada segala macam minyak, itu bisa diteropong dari atas. Baik. Orang berjalan kelihatan, ada nggak ini bisa dipakai? Ini mungkin salah satu juga masukan yang kita berikan ke pihak penyidik. Coba kalau nggak ada jalan yang bisa di dalam negeri, ada nggak kita minta alat bantuan ke luar negeri itu? Baik, ini menjadi masukan, mungkin Pak Ukro juga bisa berikan pandangan mengenai hal ini nanti, begitu kan, termasuk apa kerjasama dengan pihak luar negeri yang mungkin bisa diupayakan untuk bisa mengurai kasus ini. Kita akan menuju ke Pak Manajer Nasution. Pak Manajer, ini kan dari kuasa hukum almarhumah Vina meminta perlindungan LPSK untuk Linda. Sebenarnya apa persyaratan, apa prosedur untuk bisa memberikan perlindungan LPSK ini? Dan apakah Linda ini dikategorikan sebagai sosok yang memang perlu mendapatkan bantuan dari LPSK? Pak Manajer, silakan. Iya, Mbak Putri, Pak Ukro dan Pak Akhyar. Pertama, tentu kita prihatin ya. Ini kasus yang terjadi 2016, kemudian orangnya pelakunya yang diduga sebagai sudah ditangkap, sudah diadili, dan ternyata tidak menyelesaikan masalah. Dan justru hari ini kemudian hukum kita kemudian diuji, apakah kemudian kita akan melakukan kesalahan yang sama seperti 2016 atau tidak gitu. Nah, salah satu karena proses hukumnya sudah jalan, Mbak Putri, tentu sebetulnya peran LPSK juga menjadi sangat penting ya. LPSK tentu sesuai dengan rezim Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban itu bisa masuk kalau proses hukum pidananya jalan kan, dan ini kelihatannya jalan. Nah, seperti yang diinformasikan ke publik juga sebetulnya sudah ada permohonan kan ke LPSK salah satu, dan LPSK sekarang sedang melakukan apa yang disebut dengan penelaahan ya, atau publik mungkin mengenal dengan istilah investigasi, untuk memeriksa apakah permohonan ini memenuhi persyaratan apa tidak. Mbak Putri, seperti yang kita ulang ke publik, dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban itu persyaratan orang untuk diterima atau tidak sebagai terlindung LPSK kan ada 4 yang paling utama itu. Pertama, apakah yang bersangkutan punya informasi yang signifikan apa tidak. Karena itu kita LPSK tentu akan menguji ya, apakah yang bersangkutan punya posisi hukum untuk dengan posisi hukum tentu dia punya informasi yang signifikan untuk mengungkap kasus ini. Apakah ia sebagai saksi, saksi korban dan seterusnya gitu. Itu satu yang sedang diperiksa tentu oleh LPSK. Nah, yang kedua, apakah ada ancaman atau tidak? Ancaman dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban itu kan 2 kategorinya. Pertama, ancaman faktual. Yang kedua ada potensi ancaman ya. Nah, ini juga sedang diperiksa tentu ya, apakah memang yang bersangkutan mengalami ancaman atau tidak. Lalu yang ketiga sebetulnya tentu perlu ada asesmen terhadap kebutuhan medis maupun psikologis yang bersangkutan ya. Kemudian yang keempat, dan ini juga penting, perlu melakukan asesmen terhadap track record yang bersangkutan, pemohon, apakah selama ini punya sejarah melakukan kejahatan apa tidak gitu. Atau mungkin dalam bahasa Pak Ukro selama ini residivis apa tidak gitu. Kalau dia residivis tentu tidak bisa jadi terlindung LPSK. Nah, itu Mbak Putri yang saya kira menjadi sangat penting untuk diketahui publik, bahwa kehadiran LPSK tentu untuk memastikan keterpenuhan 4 syarat utama tadi. Begitu Mbak Putri. Baik Pak Manajer, terima kasih sudah memberikan informasinya ini. Kita juga akan nanti menunggu besok itu bagaimana sebenarnya keterangan yang sudah diberikan oleh pihak dari Linda ini kepada pemeriksaan. Nah, tapi kita juga akan dengarkan sebenarnya jawaban yang disampaikan oleh Linda kepada rekan-rekan media. Kita lihat bersama.
Ke Peggy? Enggak kenal sama Peggy, pelaku? Balinda ada di TKP Mbak katanya. Itu kan dari film kalian bisa menggiring opini seperti itu kan. Jadi dia nggak tahu sama. Tapi secara keseluruhan dari 8 terpidana sekaligus Peggy kenal nggak Mbak secara pribadi? Enggak Kenal sama sekali. Saat kejadian lagi di mana Balinda? Ada di rumah. Kebetulan ada di rumah. Terakhir kontak dengan almarhum Vina sebelum kejadian berapa hari Mbak? Sudah lama. Ada sebulan? Sebelum kejadian Sudah lama banget. Lebih dari 6 bulan mungkin. Berapa? Udah lama. Udah lebih dari 6 bulan karena si Linda udah putus sama anak ekspedisi, jadi udah nggak pernah ketemu lagi gitu. Linda pernah nanya ke Vina, Vina pernah curhat nggak terkait asmara atau apa gitu? Enggak, karena itulah kita tuh hubungannya tidak sedekat yang difilmkan loh gitu. Cuma teman biasa aja. Peggy, kenapa Peggy? Agar tertib, tunggu sabar. Kenapa ganti identitas? Tidak. Kenapa ganti lobby? Nama ada saya itu. Silakan. Jadi nanti nama gaul saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini difitnah. Saya rela mati. Saya rela mati. Tidak. Sama sekali tidak. Tidak. Tidak melakukan pembunuhan terhadap Vina dan juga Eki. Tidak. Tidak, jika saya mati saya rela syahid. Oke. Apa yang saya tidak melakukan itu. Saya tidak sama sekali tidak pernah melakukan itu. Pak, tolong jika saya mati kalian jadi saksi, Pak. Demi Allah, saya tidak pernah. Oke, tolong jadi saksi ya, Pak. Apa yang bisa meyakinkan bahwa Anda tidak benar-benar membunuh Eki dan juga Vina? Tidak kenal dia. Tidak kenal sama sekali. Bagaimana dengan pelaku yang lain, Peggy? Mereka hanya kenal teman, Pak. Teman, tapi Anda betul ikut game apa? Tidak, sama sekali, Pak. Saya rela mati, Pak. Jadi kalian jadi saksi kalau saya mati. Pada saat tanggal 27 Anda di mana pada saat kejadian? Di mana, Pak? Di mana, Pak? Anda tidak ada di rumah? Tidak ada, sama sekali. Saya rela mati. Saya rela mati, Pak. Saya rela mati, Pak. Saya rela mati. Saya tidak merasa bersalah. Keterangan yang tadi benar semua, Pak? Tidak, saya tidak ikutan geng apa-apa. Apakah Anda memperkosa? Tidak, sama sekali. Ini adalah fitnah. Kalian jadi saksi jika saya ada apa-apa. Saya rela mati, Pak. Anda betul Peggy Setiawan? Iya, usia Anda berapa? 28 sekarang. Saya rela mati. Sampai sini, Bu. Tunggu. Udah, Ibu. Udah. Peggy, mungkin ada yang mau disampaikan ke orang tua dan juga masyarakat lain. Oke. Itulah pernyataan Peggy atau Peron setelah Polda Jabar melakukan rilis. Ia menyangkal terlibat dalam kasus ini. Ia menyangkal disebut sebagai anak geng motor dan juga tidak mengenal dari dua korban, yaitu Vina dan Eki. Nah, yang dikatakan Linda mengaku tidak mengenal Peggy. Tapi Pak Ugro mungkin melihat tadi apa yang disampaikan oleh Peggy, seperti apa pandangannya? Jadi semua warga harus tahu ya, semua warga masyarakat bahwa alat bukti itu ada 5. Ya, ada keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sekarang kalau orang dianggap sebagai tersangka itu sama dengan di Amerika, nggak perlu di BAP. Keterangan dia tuh nanti keterangan di sidang pengadilan, namanya keterangan terdakwa. Makanya nomor 5 itu keterangan terdakwa. Jadi apa yang dikatakan Peggy, ya mungkin bisa benar, bisa enggak. Ya udah nanti terserah di pengadilan itu aja. Jadi mudah-mudahan ini kan pelajaran baik bagi aparat penegak hukum. Jangan mengharapkan bahwa tersangka itu harus memberikan keterangan di awal, biarin aja. Jadi setiap tersangka berhak diam dan dia memberikan pernyataan nanti di depan sidang pengadilan. Kalau sudah seperti itu kan, ya ini sebenarnya KUHAP ini karya agung tahun 81 yang harusnya dihormati semua, itu aja. Baik, Pak Ugro mengatakan tadi harusnya dibentuk tim khusus ini, artinya juga kemungkinan dari Kapolri juga memberikan perintah kasus ini dibuka kembali penyidikannya, sehingga kemudian tadi salah satu puzzle mungkin yang belum ketemu ini bisa membuka rangkaian seperti apa kronologi pada saat itu, begitu Pak? Iya, jadi sama dengan tahun 99 kan ada pembunuhan 3 anggota dari United Nations, dari UNSCR, dari masalah pengungsi di daerah Belu, Atambua. Jadi ya Kapolri kan sensitif seperti itu. Pak Bimantoro waktu itu bentuk tim khusus. Ya waktu itu ada Pak Kuris Mere, ada Pak Indra Ditanos, saya Hendro, semuanya datang ke situ melakukan penyidikan.
dibantu oleh Polda dan Polres tempat. Jadi setelah ditemukan pelakunya, indikasi dari saksi sudah ditemukan, ya kan, korban golongan darahnya adalah A, B dan O, ya kan? Tapi setelah ditemukan parang yang dari tersangka diperiksa di laboratorium forensik, ternyata AB. Nah, kita semua panik. Kita sampaikan ke lapor Polri kan, tolong dicek ini bagaimana, diperiksa dengan ahli DNA. Kita juga seperti tidak masuk akal kalau parang itu setelah kena darah korban A kemudian B menjadi AB karena ditemukan di parang AB. Nah, ini jadi barang bukti di sidang pengadilan. Jadi satgas yang dibentuk ini dalam rangka kasus Vina ini menurut saya ada satgas lengkap, ada propam di situ, bagaimana dia bisa mendengar keterangan anggota-anggota waktu itu, kemudian dari dokter forensik, psikologi, kemudian dari Barreskrim sendiri, ya. Pimpinlah seorang komisaris besar itu yang kira-kira kalau berhasil ya promosikan jadi Brigjen atau satu saat jadi Kapolri. Orang ini kan punya prestasi luar biasa kalau bisa mengungkap kasus ini, seperti itu. Baik, Pak Ugro, apa tidak cukup hanya dengan Polda Jabar saat ini begitu serius mengerjakan, kemudian juga Barreskrim sempat kemarin memberikan pernyataan akan turun membantu, apa tidak cukup hanya dengan itu? Tidak cukup dengan kata-kata, ini harus didokumentasikan melalui operasi khusus kepolisian. Anda melihat action yang dilakukan pihak kepolisian belum cukup, sepak terjangnya belum cukup ini serius saat ini? Harus dilengkapi dengan operasi khusus kepolisian dengan biaya tertentu dan mungkin biaya paling besar. Karena ini menarik perhatian masyarakat dalam dan luar negeri. Gitu. Ini ujiannya kan integritas Polri di masyarakat dan di dunia gitu aja. Saya tertarik seperti ini karena ya kita Bayangkara Tua kan tidak boleh mati. Ugro-Sena boleh mati, tapi Bayangkara Tua nggak boleh mati. Melihat kasus ini ya saya mohon Pak Kapolri segera bentuk tim khusus saja. Di situ turunkan bisa sebulan, 2 bulan sampai kasus ini terungkap. Anda juga menyebutkan seharusnya ada propam juga di dalam tim tersebut. Apakah ini juga untuk memeriksa bahwa penyidik-penyidik yang bertugas pada saat itu lalai, tidak melakukan tugasnya dengan baik pada saat itu? Begitu Pak? Bisa juga ini kan masuk kasus obstruction of justice. Kalau nanti dalam pemeriksaan baru ada yang mengaku, ya Pak, dulu ada kami lupa menghilangkan barang bukti misalnya gitu, atau disuruh menghilangkan. Ini propam yang nggak bisa mengungkap di situ. Jadi benar-benar kasus ini nanti bisa murni pidana yang bisa dibuktikan secara clear and clean gitu aja. Baik. Diperlukan tim khusus untuk turun, Pak Akhyar, pandangannya? Ya, saya juga setuju dengan pendapat beliau. Tentu akan berbeda langsung instruksi dari dibentuk oleh Kapolri. Tentu daya dobraknya akan yang luar biasa. Harus jangan ada hambatan dana, jangan ada hambatan birokrasi lagi, hambatan kepangkatan di situ. Nah, tentu ini akan lebih cepat dan akan lebih komprehensif. Saya sangat mendukung apa yang Pak Ugro katakan tadi. Untuk ini memang taruhannya adalah penegak hukum kita. Ya, ini kepolisian dulu nih, karena memang boleh dikatakan ketika tahap pertama itu kurang komprehensif kan. Tahap pertama adalah olah TKP tersebut. Iya, oleh TKP-nya kita mana, ada nggak visum dahulu, ada nggak pemeriksaan DNA di situ, karena korbannya meninggal, nggak ada lagi alat bukti yang lain, nggak ada. Dari barang-barang bukti inilah yang jadikan alat bukti nanti. Katakan ada darah, ini darah siapa? Sperma ini siapa yang punya? Ada nggak sidik jarinya di situ? Mana senjata yang menusuk itu tadi? Pasti ada. Ada tangan diperiksa sidik jari di situ. Ini punya siapa? Ini yang harusnya. Ini kelihatan apakah ada nggak zaman dahulu atau tidak? Kalau tidak ada, tentu ini yang sangat kita sayangkan juga. Tidak komprehensif di saat itu pemeriksaan. Mungkin kalau komprehensif di saat itu nggak akan heboh seperti ini kita. Ini taruhannya memang integritas, keprofesionalitasan pihak kepolisian kita. Ini luar biasa. Saya setuju kalau ketua tim tadi dapat mengungkap kebenaran material di sini, siapa pelaku yang sesungguhnya. Saya setuju itu harus dapat promosi yang dipercepat itu. Baik. Nah, kita juga akan lihat bagaimana kronologi peristiwa ini menurut pihak kepolisian. Kita tayangkan dalam bentuk animasi. Inilah dia kronologi pembunuhan sadis Vina Cirebon, di mana Eki juga menjadi korban. 27 Agustus 2016, korban Vina dan kekasihnya Rizky atau Eki melewati kawasan Kali Tanjung.
Jadi ini memang terjadi pada Agustus 2016 silam. Kemudian 11 pelaku bersenjata bambu menghantam korban hingga terjatuh. Nah, 11 pelaku pada saat awal kronologi disampaikan pihak kepolisian, tapi pada saat rilis kemarin kemudian dikatakan pihak kepolisian tidak ada 2 DPO lainnya sehingga total hanya ada 9 pelaku. 2 DPO lainnya ini disebut oleh asal sebut oleh para terpidana atau pada saat itu adalah tersangka, begitu. Itu yang diberikan keterangan oleh pihak Polda Jawa Barat pada saat rilis, sehingga saat ini 11 pelaku masih, tapi pihak Polda Jawa Barat sudah memberikan keterangan tambahan hanya ada 9 pelaku pada hari Minggu kemarin. Nah, 27 Agustus 2016 korban lalu dibawa para pelaku ke tempat sepi. Ini dia, ini yang kami tunjukkan TKP-nya tadi. Pada saat kami berbincang ada tanah kosong. Nah, ini yang merupakan tempat sepi tersebut, tempat para pelaku membawa 2 korban ini. Berikutnya, kita lihat apa yang terjadi. Para pelaku menganiaya Rizky atau Eki dan memperkosa Vina hingga tewas. Baik. Dan sekali lagi memang pada saat itu, pada saat awal kronologi menyebutkan ada 11 pelaku. Dan jasad kedua korban ditemukan di Jalan Layang, Desa Kepongpongan. Nah, ini merupakan TKP kedua, tempat jenazah ditemukan. Itu yang juga kami tayangkan ke hadapan Anda tadi di Jalan Layang, di Desa Kepongpongan. Sehingga kemudian pada saat awal ini disebutkan bahwa korban tersebut adalah meninggal dunia karena menjadi korban kecelakaan tunggal. Tapi kemudian berkembang, dari hasil penyidikan akhirnya disebutkan juga bahwa Eki dan Vina ini merupakan korban dari pembunuhan dan pemerkosaan. Kami juga memiliki pernyataan dari ayah dari korban. Jadi ayah dari Eki yang akan kami sajikan nanti. Tentunya juga Pak Ugro bisa berikan pandangan, Pak Ahyar juga. Karena kami sempat sajikan tadi 11 pelaku awalnya. Tapi kemudian pihak Polda Jabar mengatakan tidak ada 2 DP tersebut. Bagaimana bisa Pak itu? Tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut setelah jeda. Berikut ini kami sudah kembali. Ya Pak. Gimana, Bu? Maaf ya Pak ya. Iya. Salam kenal sebelumnya. Ini kameramen saya. Pak Rudiana, saya boleh minta waktunya untuk mungkin dengar cerita langsung kronologi dari Pak Rudiana langsung berkaitan dengan kasus Vina sama Eki, Pak. Gini, mohon maaf pesan pura-pura saya terima wawancara karena memang sementara saya pengen tenang dulu. Siap. Ya, tapi nanti ke depan pasti kita ada. Gitu ya. Iya, karena memang saya belum stabil nih. Siap. Kami paham. Ya. Nanti ke depan pasti saya minta kontaknya aja. Oh ya, saya kebetulan tadi hubungi Pak Rudiana tapi centang Pak. Gitu. Nanti saya minta ulang kontaknya boleh, ya. Kebetulan kan beredar informasi juga, ini konfirmasi aja Pak. Informasi kalau ternyata 7 orang ini penangkapan di bawah Pak Rudiana, betul ya Pak ya? Makanya mungkin nanti saja ya Pak ya. Punten, karena memang hal ini tetap kita informasi ke pimpinan, bukan saya tidak mau. Mampu tidak bisa ya. Saya sementara pengen tenang dulu biar pasti nanti ke depan saya menyampaikan. Oke. Soalnya itu yang beredar takutnya liar juga kan ya, Pak di masyarakat. Nanti saya minta mohon media juga pasti. Siap. Boleh? Pak Rudiana. Ya. Siap Pak. Ya. Oke. Ya. Makasih ya Pak. Ya. Itulah perbincangan rekan kami dengan Ibtu Rudiana yang juga merupakan ayah dari korban, yaitu ayah dari Rizky ataupun Eki. Pak Ugro melihatnya seperti apa? Ini merupakan ada 2 hal. Jadi Ibtu Rudiana ini sebagai seorang ayah, iya tentunya ingin segera terungkap kasusnya, ingin segera menemukan siapa pembunuh anaknya. Tapi sebagai pihak kepolisian juga ada unsur pihak kepolisian juga ayah dari Eki ini. Pak Ugro? Ya, kalau saya lihat ayah dari korban yang laki-laki tadi, Eki ya, jadi dia tidak tugas di reserse di bagian penyidikan pembunuhan ini, ya kan? Jadi tidak bisa menggunakan cara-cara sendiri, nggak bisa, karena jangan sampai nanti ada yang salah tangkap dan sebagainya. Jadi dengan adanya suatu kejadian sebagai anggota Polri berpangkat apapun itu pasti mempunyai atau memiliki pengetahuan tentang analisa kriminal yang sangat hebat gitu, sangat bagus. Analisa kriminal ini harus dikembangkan mulai dari TKP, kemudian dari tubuh korban nanti diotopsi apa yang ditemukan dan sebagainya. Ini harus dilakukan dari situ. Baru kalau sudah ditambah dengan keterangan saksi, ahli sudah ada, mungkin ada petunjuk yang lain, baru mencari pelaku. Jangan hanya mencari pelaku yang belum jelas. Nanti seperti kejadian di Poso waktu saya Kapolda di sana tahun 2016
Jadi ada kejadian penembakan, kemudian ribut, salah satu warga ditangkap oleh rekan dari ABRI, kemudian diserahkan ke Polres. Saya tanya, dasarnya apa orang dibawa ke Polres? Knalpotnya masih panas, nggak bisa, lepas saja gitu. Apa hubungannya knalpot panas dengan penembakan kan gitu? Yang saya cari senjata gitu loh. Jadi membawa pelaku buru-buru ke Polres itu juga tidak bagus menurut saya, itu aja. Ya. Dan juga salah satu kuncinya ini harus ditemukan motifnya juga, Pak, yang harus dibuka. Motif harus ditemukan, karena seperti kasus Vina ini, apakah motif tadi dendam karena cintanya ditolak, atau mungkin ada geng motor, nggak ada masalah, dikumpulkan saja beberapa motif, kira-kira nanti bagaimana, baru dicari dukungan-dukungan bukti tadi, dikumpulkan jadi satu. Jadi jangan fokus pada satu, oh ini pasti hanya masalah cinta gitu, ya jangan. Mungkin ada masalah lain yang belum terungkap, misalnya ada yang tidak suka karena ada bisnis misalnya, bisa aja seperti itu. Jadi jangan buru-buru untuk memberikan vonis bahwa ini pasti hubungan cinta itu. Tapi juga jangan dikatakan bahwa ini nggak ada, ini ada hubungan cinta, tapi kemudian ada balas dendam, ya. Saya tidak bisa mengatakan tidak bisa, ya. Kemungkinan bisa, ya. Jadi saya mohon maaf, ini cerita banyak dari tadi, ya. Saya harusnya ikut berduka cita atas meninggalnya 2 korban di Cirebon tahun 2016 tadi. Yang pertama saya ucapkan itu saja. Itu saja, Mbak. Ya baik, Pak Ayah juga bagaimana melihatnya? Karena ini kalau kita lihat kan kemarin juga sudah ada bersuara terpidana yang sudah bebas Sakatatal yang mengatakan bahwa saya ini sebenarnya dipaksa, ditekan untuk bisa mengaku menjadi salah satu pelaku pembunuhan. Apakah kemudian melihat hal ini ada kaitannya karena salah satu orang tua korban ini merupakan polisi, Pak Ahyar? Kalau secara formal kita mengatakan, apakah itu diungkap nggak oleh para terpidana sekarang di saat sidang dahulu? Atau baru sekarang? Kan itu masalah. Kalau belum diungkap dahulu, baru sekarang diungkap. Jadikanlah ini alat bukti untuk mereka novum untuk mengajukan PK. Barulah nanti bisa dikatakan mereka tidak bersalah. Secara hukum tetap yang berdelapan ini, dialah pelakunya. Kecuali dirubah oleh putusan PK nanti oleh Mahkamah Agung, barulah bisa berubah itu. Nah, ini saya menarik juga apa menyambung dari Pak Ugro katakan tadi, persoalan cinta ini tadi. Inilah gunanya mungkin teman-temannya. Ada pernah cerita nggak? Apakah memang Vina ini dia mungkin dengan Egy aja? Ada juga nggak yang naksir kepada dia? Siapa yang dahulu? Ini bisa juga untuk mencari menemukan titik-titik pertalian. Oh, mungkin si ini gitu. Ini nggak ada salahnya juga kita kembangkan. Apakah ini hanya geng motor? Lihat motif tadi, atau motif apa di belakang ini semuanya? Kalau ada siapa kira-kira yang pernah bercerita dia, siapa juga yang dulu pernah naksir ke dia? Misalnya, ada juga nggak kira-kira disebut nama yang ada di antara yang sekarang beredar ini, atau ada nama yang lain? Yang dua yang dinyatakan tidak lagi ada sekarang ini. Bagaimana kemudian itu bisa menjadi nama yang fiktif? Tapi nanti Pak Ahyar, kemudian Pak Ugro melihat hal ini. Kita terlebih dahulu ke Pak Manajer. Pak Manajer, Linda ini kan mengaku sejauh ini bahwa ia tidak mengenal Peggy. Ia juga mengaku sebenarnya bukan sahabat dekat dari almarhumah Vina, hanya teman nongkrong biasa. Karena dulu mantan kekasihnya ini merupakan rekan ataupun juga teman satu geng motor dengan Egy. Kemudian juga Linda bercerita bahwa sebenarnya juga tidak banyak yang bisa dia dapatkan informasi dari Vina pada saat itu karena Vina tidak pernah bercerita, dan pada saat kejadian ia tetap berada di rumahnya. Apakah melihat kondisi Vina, Linda saat ini dari keterangannya, walaupun kita masih menunggu hasil asesmen begitu Pak Manajer, layakkah Linda ini kemudian mendapatkan perlindungan dari LPSK, Pak Manajer? Bang Putri, Linda ini kan sedang mengajukan kita dan ke LPSK dan sedang dilakukan asesmen. Soal apakah memenuhi persyaratan apa tidak, saya kira pada saatnya dan dalam waktu dekat mungkin LPSK akan memberikan keputusan. Tapi yang kedua, sebetulnya kehadiran Linda ini sebetulnya menjadi sangat penting, ya, karena satu-satunya yang berani speak up dan berani melapor ke LPSK kan cuma L, ya. Dan tentu kita berharap siapapun yang punya informasi dan punya data yang kita harapkan bisa membantu proses bagi terangnya peristiwa, itu berani juga speak up dan melapor ke LPSK, sehingga
kemudian LPSK bisa memberikan perlindungan sehingga mereka bisa nyaman memberikan keterangan apa adanya sehingga peristiwa ini menjadi terang benderang. Kemudian yang kedua, saya setuju dengan Pak Ukro dan Pak Akhyar tadi bahwa perlu ada tim khusus memang. Saya kira otoritas Mahkamah Agung juga penting karena dulu pasti berjenjang kan, mulai dari penyidik, penuntut, di pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, ini kan semua sudah ingkrah, tetapi kemudian tidak menyelesaikan masalah gitu. Karena itu saya kira otoritas Mahkamah Agung, otoritas Komisi Yudisial, termasuk tentu Komnas HAM, LPSK, itu juga punya, di samping ada tim khusus yang seperti yang diusulkan oleh Pak Ukro dan Pak Akhyar tadi ya. Kemudian yang ketiga Mbak Putri, saya kira juga penting, kasus ini memang segera diselesaikan karena bukan hanya obstruction of justice, tapi juga kan ada dugaan error in persona gitu ya. Nah kalau betul ada salah tangkap, maka korban ini juga sesuai dengan pasal 97 KUHP misalnya, mereka punya hak untuk ganti rugi itu. Saya kira ini juga patut kita pertimbangkan kalau betul memang ada salah tangkap ya atau error in persona dalam kasus ini. Tapi sekali lagi kita berharap Linda itu bisa menjadi kotak Pandora sebetulnya untuk yang lain yang punya informasi untuk berani juga speak up, melapor ke LPSK untuk kemudian LPSK bisa memberikan perlindungan. Baik, kalau begitu kira-kira Mbak Putri. Baik, Pak Manajer. Kalau yang berbicara adalah Peggy, seperti yang kita ketahui, ia masih terus bersikukuh bahwa bukan pembunuhnya, bukan pelakunya, ia tidak mengetahui ini semua. Bahkan tadi juga kalau kita lihat Pak Manajer setelah rilis yang mengatakan kepada media bahwa saya rela mati, begitu, saya tidak apa-apa dikorbankan. Nah, apakah kemudian sosok Peggy ini bisa masuk dalam kategori juga dalam perlindungan LPSK, Pak Manajer? Jika kemudian Peggy ini memiliki suatu keterangan untuk bisa membuktikan bahwa dia bukanlah pelakunya. Ya, silakan Pak Manajer. Ya, Mbak Putri, Peggy seperti yang kita tahu begitu ditangkap kemudian memberikan sanggahan dan dengan sangat berani juga ya menyampaikan bahwa dia bukan pelaku dan sangat meyakinkan gitu ya. Tetapi saya kira begini, tentu kita paham bahwa siapapun yang jadi itu punya hak untuk menyampaikan, saya kira hak ya. Tetapi apakah kemudian yang bersangkutan tepat untuk mengajukan perlindungan ke LPSK? Saya kira tentu hak setiap warga negara ya untuk mengajukan, termasuk Peggy. Kalau misalnya yang bersangkutan mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK, saya kira berlaku ketentuan bagi semua warga negara yang ingin meminta perlindungan ya. LPSK tentu akan melakukan pemeriksaan, melakukan investigasi atau tadi disebut dengan penelaahan apakah yang bersangkutan misalnya memenuhi persyaratan apa tidak gitu ya. Tetapi sampai sejauh ini Mbak Putri, yang bersangkutan saya belum dapat info ya apakah yang bersangkutan sudah mengajukan permohonan ke LPSK apa tidak. Tetapi yang jelas baru ada satu ya, itu yang juga sekarang sedang ditelah oleh kawan-kawan LPSK. Baik, gitu, Pak Putri. Baik, Pak Manajer Nasution. Terakhir juga mungkin sekaligus penutup Pak Ukro ataupun juga Pak Akhyar bisa memberikan pandangan bagaimana bisa di awal bahkan sampai di amar putusan itu keluar ada 3 DPO, tapi kemudian hanya 1 yang disebutkan. Pihak kepolisian menyebut itu hanya adalah nama-nama fiktif dari 2 DPO lainnya. Pak Ukro, pandangannya? Ya, kalau sudah masuk dalam satu berkas perkara dan itu sudah masuk pengadilan, ya kenapa harus dirubah gitu? Udah biarin aja, masalah ketangkap tidak ketangkap itu satu proses gitu loh. Jadi kalau kemudian setelah berapa tahun? Setelah 8 tahun ya. 8 tahun kemudian ada ralat nama kan nggak perlu diralat gitu aja. Jadi mudah-mudahan mungkin salah ucap oknum saja lah. Jadi kalau ya sekali lagi saya bilang kalau berkas perkara sudah nyebutkan ada 11 tadi kan. Betul. Ya udah biar 11 nanti misalnya yang 2 nggak ada, ya biarin aja nama itu dituliskan nggak ada pengaruhnya. Itu baik, aja. Apa ini menunjukkan bahwa pihak kepolisian tidak cukup serius ataupun tidak mampu untuk bisa melakukan pengejaran dan juga menangkap 2 DPO lainnya?
Saya rasa mungkin kealpaan aja lah. Kalau ralat itu dari awal, berkas perkara ralat dari awal. Tapi kalau ralat udah selesai, namanya bukan ralat sih, itu aja. Baik. Pak Ahyar juga sekaligus menutup. Saya belum membaca amar putusan. Konon katanya itu ada di amar putusan. Ada 3 DPO tadi. Betul. Yang bisa merobas putusan adalah putusan pengadilan juga. Yang lain nggak bisa. Kalau di amar putusan harus dieksekusi. Siapakah eksekutor? Menurut hukum kita adalah kejaksaan. Kejaksaan lah mengeksekusi, cari orang ini, tentu polisi yang melakukan penyidikan. Jadi menurut hemat saya nggak bisa pihak kepolisian saja menyatakan wah ini nggak ada, tinggal ini aja. Jadi secara prosedural salah itu, Pak Ahyar? Kalau menurut saya nanti dikemukakan dalam persidangan ternyata ada yang mengatakan orang, oh tidak ada Pak, itu kami yang asal ucap aja, diungkapkan di pengadilan nanti oleh saksi tadi. Kalau polisi dari mana? Kalau katakanlah didapat informasi saat sekarang itu dari saksi yang diperiksa ya, itu salah disampaikan. Itu nanti mencabut putusan pengadilan adalah pengadilan, diterangkan di pengadilan, keluarlah putusan nanti bahwa yang nama yang ada di dalam putusan Mahkamah Agung yang inkrah itu dari PNPT dan Mahkamah Agung itu tadi ada 3 nama di dalam amarnya, itu ternyata tidak. Jadi harus dalam bentuk putusan pengadilan juga. Pendapat saya demikian. Baik, Pak Ahyar terima kasih sudah memberikan pendapat, Pak Ugro juga terima kasih memberikan pandangan, Pak Manajer Nasution juga terima kasih Pak sudah memberikan informasi kepada kami apa yang harus dilakukan tentunya, termasuk juga proses assessment untuk bisa mendapatkan perlindungan dari LPSK. Sekali lagi terima kasih para narasumber. Berikutnya juga Ken Ana akan menyajikan rangkaian kabar termasuk juga ada kaitannya dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki ini setelah jeda. Ken. Betul sekali Putri Viola dan juga pemirsa, tetaplah bersama kami karena usai jeda kami akan mengajak Anda melihat secara lebih rinci lagi nama-nama ataupun aktor-aktor baru yang kemudian muncul akhir-akhir ini dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Termasuk kita juga akan melihat bagaimana upaya-upaya hukum yang mungkin bisa dilakukan dalam perjalanan kasus ini. Sesaat lagi. Ya pemirsa, bak bola salju kasus pembunuhan Vina yang terjadi pada 8 tahun lalu mulai kemudian memunculkan tokoh-tokoh baru yang selama ini bahkan tidak begitu terlihat di hadapan publik. Nah pernyataan mereka ini juga seakan mulai menyingkap kabut. Kasus yang cukup mencengangkan ataupun juga menghebohkan kota Cirebon di tahun 2016 ini adalah Saka Tatal, kemudian Peggy Setiawan alias Perong, Aep, dan juga yang terbaru ada nama Linda di situ. Pemirsa, nah kami hadirkan ini informasinya untuk Anda pemirsa. Inilah kemudian nama-nama baru, tokoh-tokoh baru yang kemudian muncul pada beberapa waktu terakhir ini pemirsa dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Mereka ini muncul juga membawa sejumlah informasi yang turut melengkapi rangkaian dari kasus pembunuhan Vina. Kita mulai dari nama yang pertama, ada nama Saka Tatal di sini pemirsa. Di saat kasus Vina mulai mendapat perhatian masyarakat, usai penayangan perdana film Vina sebelum 7 hari di layar lebar, muncul nama Saka Tatal, yaitu seorang pelaku yang sudah selesai menjalani hukumannya di tahun 2020. Saka divonis 8 tahun 3 bulan pada saat itu karena disebut ikut berperan melempar batu dan mengejar Vina serta Eki. Saka juga disebut memukul Eki 1 kali. Nah, kita beralih ke nama lainnya pemirsa yang juga muncul, yaitu sosok Aep. Aep ini merupakan seorang saksi yang melihat detik-detik awal pemicu peristiwa kekerasan berujung maut yang terjadi 8 tahun lalu ini. Aep saat itu bekerja sebagai pegawai cuci steam mobil. Kemudian ia melihat para pelaku melempar batu dan mengejar kedua korban yaitu Vina dan juga Eki. Setelahnya Aep mengaku tidak mengetahui karena pulang ke rumah khawatir dengan situasi yang mencekam saat itu. Namun Aep kemudian memberikan keterangan kepada pihak kepolisian bila dirinya mengaku mengenal para pelaku yang kerap berkumpul di depan tempatnya bekerja meski tidak mengenal nama masing-masing pelaku. Dan juga yang tidak kalah menghebohkan publik adalah nama Peggy alias Perong yang selama ini masuk dalam daftar pencarian orang pemirsa. Kita akan melihat bagaimana Peggy Setiawan atau Perong ini kemudian menjadi perhatian publik. Perlahan namun pasti penanganan kasus oleh kepolisian mulai membuahkan hasil. Dari 3 DPO yang sebelumnya disebutkan, akhirnya 1 orang berhasil ditangkap setelah 8 tahun pencarian. Polisi berhasil menangkap Peggy alias Perong di Bandung, Jawa Barat pada 21 Mei 2024. Polisi
Tak lama kemudian langsung menetapkan Peggy sebagai tersangka otak pelaku. Selain Peggy Setiawan alias Peron, yang juga masih segar kita ingat dan kita ketahui adalah nama Linda, Marlinda Putri Utami, teman almarhumah dari Vina. Nah, Linda yang kemudian kerap disebut sebagai sahabat Vina ini mulai tampil di depan publik seiring pemeriksaannya oleh penyidik di Polres Cirebon. Sosok Linda ini cukup menarik dan tentunya kontroversial pemirsa, karena beberapa kali mengaku mengalami kesurupan arwah Vina dan menceritakan peristiwa kelam yang terjadi di bulan Agustus 2016. Nah, apa kemudian yang diungkapkan oleh Linda dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian pemirsa? Setelah 8 tahun menghilang, sosok Andi Malinda Putri Utami atau Linda muncul ke hadapan publik pada 27 Mei 2024. Baru kemarin pemirsa, Linda didampingi kuasa hukumnya mendatangi Mapolres Kota Cirebon, Jawa Barat untuk kemudian dimintai keterangan. Linda ini mengaku mendapatkan sekitar 30 pertanyaan dari penyidik mengenai kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Dan di hadapan penyidik, Linda ini mengaku tidak mengetahui kejadian pada tanggal 27 Agustus 2016 silam yang telah merenggut nyawa Vina dan Eki di jembatan layang Jalan Rata Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Tidak hanya sampai di situ pemirsa kesaksian dari Linda. Linda mengaku saat kejadian itu terjadi, dirinya tengah berada di rumah. Dan Linda juga tidak mengenal seluruh terpidana dan juga tersangka yang baru saja ditangkap oleh kepolisian, termasuk Peggy Setiawan atau Peron. Dan pemirsa, jauh sebelum kejadian, Linda ini mengaku sudah tidak berkomunikasi dengan Vina. Bahkan kalau disampaikan dari kesaksiannya sudah lebih dari 6 bulan sebelum kejadian kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Ada kesaksian lain kemudian yang diungkapkan. Linda mengaku sudah putus dengan anggota ataupun juga anak ekstisi, salah satu geng motor yang juga merupakan teman dari Muhammad Rizky atau Eki yang menjadi korban. Linda ini juga menegaskan bahwa cerita hubungannya dengan Vina di layar lebar tidak seperti yang sebenarnya. Linda dan Vina hanya sebatas teman biasa saja di tempat mereka berkumpul atau nongkrong bersama dan bukan merupakan teman curhat. Selain nama-nama maupun juga tokoh-tokoh baru pemirsa dan kesaksian tentunya menarik yang disampaikan oleh Linda yang selama ini juga kita tunggu, kami juga masih akan menghadirkan untuk Anda. Lalu seperti apa upaya-upaya hukum yang bisa dilakukan dalam menguak kasus pembunuhan Vina dan juga Eki? Saat lagi. Kami masih akan ajak Anda pemirsa untuk mengupas lebih dalam lagi mengenai kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi 8 tahun lalu di Cirebon, Jawa Barat. Pemirsa, kami akan hadirkan untuk Anda upaya-upaya hukum seperti apa yang kemudian bisa ditempuh atau mungkin akan terjadi dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki ini. Kasus pembunuhan sejoli di Cirebon yang terus bergulir selama 8 tahun ini tentu membuat sejumlah pihak kemudian berkepentingan. Keluarga almarhumah Vina berharap penanganan kasus ini dapat cepat selesai dan tuntas, termasuk meminta polisi mengejar pelaku lain selain Peggy yang sebelumnya tercatat memang ada 3 orang dalam daftar pencarian orang. Namun kemudian pasca penangkapan Peggy, polisi justru membatalkan, menganulir menjadi 2 DPO lainnya. Dan inilah upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak keluarga Vina. Dan kita lihat dari sisi yang lain bagaimana dengan Peggy Setiawan ataupun Peron. Peggy Setiawan yang ditangkap polisi pada 21 Mei lalu ini berusia 8 tahun kemudian dalam pencariannya pemirsa, dianggap menjadi buron melalui pengacaranya akan melakukan pra-peradilan atas status tersangka yang kemudian disematkan pihak kepolisian kepada dirinya, termasuk bagaimana kemudian proses penangkapan Peggy Setiawan atau Peron ini dilakukan.
Tentu ada upaya hukum lain yang bisa kita lihat dari nama yang lain pula. Saka Tatal yang juga berulang kali membantah keterlibatannya dalam peristiwa kekerasan berujung maut, meminta dirinya direhabilitasi nama baiknya. Untuk itu Saka dan juga pengacaranya ini diminta untuk melakukan upaya hukum seperti mengajukan banding ataupun juga mengajukan peninjauan kembali. Lalu bagaimana dengan 7 pelaku lain pemirsa? Hal yang sama juga dapat dilakukan oleh 7 pelaku lainnya yang saat ini masih mendekam di Hotel Prodeo. Ketujuhnya ini dapat mengajukan banding dan juga meminta peninjauan kembali jika memang ditemukan bukti atau fakta hukum yang baru dalam kasus yang kemudian melibatkan ke-7 orang pelaku. Kita kembali lagi melihat sosok Peggy Setiawan atau Peron. Kuasa hukum Peggy alias Peron akan menggugat ke pra-peradilan berkaitan dengan penetapan tersangka bagi kliennya dan menyusul upaya pengajuan penangguhan penahanan Peggy ditolak. Dan kita juga akan melihat bagaimana upaya hukum lain yang bisa dilakukan, di mana kuasa hukum ini menganggap kliennya atau Peggy merupakan korban salah tangkap. Kuasa hukum dari Peggy akan menghadirkan saksi yang menguatkan pernyataan tersebut. Nah, pada tahun 2016 pemirsa, polisi ini sempat melakukan penyitaan motor milik Peggy, namun tidak ada pemeriksaan terhadap Peggy pada saat itu. Ini kemudian yang coba untuk terus digali dan dibuat terang pemirsa. Peggy alias Peron baru diperiksa oleh polisi setelah ramai kasus pembunuhan Vina dan Eki melalui layar lebar, media massa, dan media sosial di bulan Mei tahun 2024 ini. Yang akhirnya membuat kasus pembunuhan Vina dan juga Eki ini menjadi perhatian publik. Dan inilah pemirsa syarat-syarat pengajuan banding pidana yang juga harus diperhatikan, termasuk dari pihak-pihak yang utamanya mungkin akan menempuh upaya hukum banding ini. Dan kami juga berikan informasi untuk Anda pemirsa bahwa peninjauan kembali ini juga menjadi salah satu upaya hukum yang bisa dilakukan terutama oleh para pelaku. Dan dasar utama peninjauan kembali ini adanya novum atau bukti baru maupun keadaan baru yang menurut Komariah Mongsaparjaya adanya asas lex tempus, asas yang berkaitan dengan unsur baru jika dibandingkan dengan kondisi saat persidangan tengah berlangsung. Ya, informasi tersebut tadi pemirsa terutama mengenai kasus pembunuhan Vina dan Eki ini juga mengakhiri kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini, Pupi. Ya, betul sekali, Ken. Dan juga setelah jeda Anda bisa menyaksikan catatan demokrasi yang juga mengupas tuntas mengenai kasus ini. Pembunuhan Vina dan Eki dan juga menyoroti bagaimana kemudian pengakuan ataupun juga penyangkalan dari Peggy ataupun Peron pada saat ataupun juga disampaikan pada saat setelah rilis hari Minggu kemarin. Akhir kata saya Putri Viola. Saya Ken Ana dan teman-teman yang bertugas pamit. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa. Sebelum beraktivitas, jangan lupa persiapkan seluruh peralatan yang perlu dibawa. Salah satunya air mineral untuk memenuhi kecukupan cairan tubuh untuk dapat menjaga produktivitas kita.
Di setiap perjalanan ke kantor, aku nggak pernah lupa air mineral di dalam tas aku. Dengan kemasan terproteksi seperti ini, aku nggak usah khawatir karena ini higienis dan bebas dari pemalsuan. Le Mineral dilengkapi dengan 3 proteksi berlapis, segel di kemasan tutupnya, ring pengaman, dan botol yang keras sebelum dibuka. Le Mineral rasanya lebih segar karena mengandung mineral esensial. Jadi jangan lupa minum Le Mineral setiap hari. Rasanya nggak bikin enak. Anda baru saja menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Nutrif Benecol, Le Mineral,